Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas paper review eh, dari jurnal yang berjudul Experience Based Strategy by Doing and New Product Performance yang ditulis oleh Chen L, Cui L, Wang M, dan Lee S tahun 2020. Eh, baik, mungkin bisa di next. Untuk pendahuluan dari jurnal ini, yaitu yang pertama pengembangan produk baru merupakan faktor kunci dalam menjaga keunggulan kompetitif di industri yang dinamis. Dalam pendekatan tradisional, perusahaan mengandalkan perencanaan terstruktur dengan tahapan yang jelas seperti riset pasar, perencanaan, pengujian, dan peluncuran produk. Namun di era digital dan pasar yang cepat berubah, strategi ini memiliki keterbatasan. Produk yang dirancang berdasarkan asumsi awal dapat dengan cepat menjadi usang sebelum bahkan mencapai pasar. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menerapkan eksperimentasi dan iterasi desain. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengembangkan produk secara bertahap, melakukan perusahaan berdasarkan umpan balik pengguna, serta merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Dalam industri digital, seperti pengembangan aplikasi seluler, strategi ini makin relevan karena teknologi memungkinkan pembaruan produk secara terus-menerus setelah peluncuran. Next. Studi ini berfokus pada industri komputasi seluler dengan menganalisis 2.254 aplikasi iOS untuk memahami bagaimana iterasi desain dan keberagaman pengetahuan desain mempengaruhi kinerja produk baru. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam beberapa aspek. Yang pertama, peran iterasi desain. Menjelaskan bagaimana iterasi dalam pengembangan produk dapat meningkatkan kualitas dan kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, keberagaman pengetahuan desain menunjukkan bagaimana kombinasi berbagai sumber pengetahuan mempengaruhi inovasi dan keberhasilan produk. Yang ketiga, keunggulan kompetitif dalam pasar yang dinamis, menguraikan bagaimana pendekatan eksperimental memungkinkan perusahaan tetap relevan dan bersaing di pasar yang berubah dengan cepat. Next. Selanjutnya, teori dan hipotesis. Untuk teori yang digunakan, yang pertama yaitu keberagaman pengetahuan desain. Dijelaskan di dalam jurnal bahwa pengetahuan yang beragam membantu inovasi dengan menggabungkan pengalaman sebelumnya. Jika terlalu luas, dapat membebani kapasitas pemrosesan informasi dan menurunkan efisiensi. Selanjutnya, hubungan antara keberagaman pengetahuan desain dan kinerja produk berbentuk U terbalik. Selanjutnya ada teori iterasi desain, di mana menurut Clark tahun 1985 dan Eisenhardt and Tabrizi tahun 1995, iterasi desain adalah tentang pengujian dan pengaturan produk agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Teori selanjutnya, menurut McNally, Dennis, dan Kalanton tahun 2011, iterasi desain yang rutin membuat perusahaan dapat melanjutkan pengembangan produk baru tanpa mengorbankan modal awal. Next. Selanjutnya ada teori tentang interaksi antara keberagaman pengetahuan dan iterasi desain. Yang pertama, iterasi desain adalah salah satu cara menerjemahkan pengetahuan dasar dengan variasi yang tinggi menjadi desain yang tepat guna. Keberagaman pengetahuan dapat diintegrasikan sehingga dapat menjadi acuan untuk produk, terutama pada inovasi digital dan yang fleksibel, sehingga dapat mengurangi kegagalan integrasi pengetahuan. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai hipotesis dari jurnal akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Untuk hipotesis, jurnal ini mengajukan tiga hipotesis utama dalam penelitiannya.
Hipotesis pertama, hubungan berbentuk puter balik antara keragaman pengetahuan desain dan kinerja produk baru. Alasannya, keragaman pengetahuan desain rendah atau kurang fleksibel dalam inovasi. Lalu selanjutnya ada keragaman pengetahuan desain tinggi, itu kesulitan dalam mengintegrasikan ide yang terlalu banyak. Alasan ketiga, efek terbaik terjadi di tingkat menengah. Lalu hipotesis kedua, frekuensi iterasi desain memiliki hubungan positif dengan kinerja produk baru. Alasannya yang pertama, iterasi desain memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan produk dengan preferensi pengguna. Yang kedua, produk yang sering diperbarui cenderung memiliki keterlibatan pengguna yang lebih tinggi. Next. Lalu hipotesis ketiga, iterasi desain memoderasi hubungan uter balik antara keragaman pengetahuan desain dan kinerja produk baru. Alasannya yang pertama, ketika iterasi desain tinggi, dampak negatif dari keragaman pengetahuan desain yang berlebihan berkurang. Alasan kedua, iterasi memungkinkan integrasi ide yang lebih baik dan mengurangi resiko kegagalan desain. Selanjutnya, metodologi. Studi ini berfokus pada industri komputasi mobile, khususnya aplikasi iOS di App Store Amerika Serikat. Sumber data berasal dari Apptopia, yaitu platform analitik aplikasi. Sampel penelitian dilakukan pada 753 pengembang aplikasi yang merilis 3.824 aplikasi baru pada tahun 2016 sampai dengan 2017 dan 26.985 observasi bulanan selama 24 bulan. Variabel independennya adalah keragaman pengetahuan desain yang diukur dengan indeks entropi. Variabel dependennya adalah kinerja produk baru. Indikator yang digunakan adalah monthly active user. Variabel kontrolnya adalah usia aplikasi, anggaran promosi, pengalaman pengembang, kompetisi pasar, transisi platform, versi iOS baru, dan lain-lain. Variabel moderatornya adalah iterasi desain yang diukur dari jumlah pembaruan bulanan aplikasi. Untuk selanjutnya, hasil dan uji validitas akan disampaikan Mas Alhan. Oke, selanjutnya setelah hipotesis dan metodologi yang sudah ditetapkan tadi ya di awal dan beberapa variabel-variabel yang digunakan, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis deskriptif awal terhadap variabel-variabel yang sudah ditetapkan tadi ya. Jadi di penelitian ini ada sekitar 10 variabel. Yang pertama ada new product performance, lalu design knowledge diversity, design iteration, top rank, lalu selanjutnya ada usia dari ad, selanjutnya ada budget dari pembuatan aplikasi, yang ketujuh ada experience atau pengalaman dari developer, dari pengembang, yang kedelapan ada kategori money fans, lalu yang nomor 9 ada kompetisi dari aplikasi yang terkait. Dan yang ke-10 adalah mengenai transisi dari platform iOS itu sendiri, karena objeknya ini merupakan aplikasi dari iOS. Dapat dilihat di tabel deskriptif, hasilnya tidak terlalu multikolinear, multikolinearitas. Jadi datanya di sini tidak terlalu besar ya untuk angka-angkanya. Lalu yang di tabel 2 di sini bisa kita lihat di model kedua ya, eh, bahwa ada beberapa efek. Jadi untuk desain knowledge diversity itu didapatkan B itu sebesar 0,679 untuk di model 2, dan model 3 tidak terlalu besar, peningkatannya sebesar 0,683.
Lalu di desain di desain knowledge diversity eh, dikuadratkan itu menjadi minus dan di iterasi desain sebesar 0,063. Lalu eh, ada analisis untuk moderating dari dampak kedua variabel ini, eh, desain knowledge diversity dan juga desain iteration itu didapatkan minus 0,23 untuk B-nya dan sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat ya dengan hasil angka yang sudah dipaparkan. Untuk H1, hipotesis satu itu didapatkan didukung karena hubungan terbentuk U itu U terbalik ditemukan. Jadi bisa dilihat dari tabel di atas ya, gambar di atas bahwa untuk desain iterasi rendah itu terdapat kurva yang berbentuk U terbalik dan desain iterasi tinggi itu lebih landai. Lalu untuk yang H2 hasilnya didukung juga karena frekuensi iterasi desain meningkatkan kinerja produk baru. Lalu H3 itu juga didukung karena iterasi desain melemahkan efek negatif dari terlalu tingginya keragaman pengetahuan desain. Jadi eh, adanya iterasi desain ini bisa menghasilkan eh, efek yang lebih positif dengan adanya keragaman pengetahuan desain sehingga bisa mengintegrasikan inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depannya. Lalu untuk uji validitas atau robustness check di sini kita di paper ini menggunakan model efek tetap dan random. Lalu ada Granger causality yang menunjukkan bahwa iterasi desain itu mempengaruhi kinerja produk baru, bukan sebaliknya. Yang terakhir, untuk uji metrik lain menggunakan SDK dan juga rating aplikasi itu juga menunjukkan hasil yang konsisten sesuai dengan realita. Untuk selanjutnya mengenai diskusi bisa dilanjutkan oleh Mas Septian. Baik, terima kasih waktunya Pak Ilhan. Saya lanjut tentang diskusi jurnal ya. Di jurnal ini menunjukkan bahwa desain interaksi berperan penting dalam meningkatkan kinerja produk baru. Dengan cara mengintegrasikan pengetahuan yang beragam, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun keberagaman pengetahuan desain dapat berkontribusi pada keberhasilan produk baru, ada batasan di mana keragaman tersebut dapat menjadi kontraproduktif. Desain iterasi sebagai pendekatan eksperimen pasca peluncuran dapat mengurangi masalah integrasi pengetahuan yang sering dihadapi oleh perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain iterasi yang sering dapat memperbaiki kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, dan pasar yang diperoleh dari berbagai domain produk, sehingga meningkatkan daya tarik produk terhadap pengguna secara berkelanjutan. Next. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi yang berhasil dalam pengembangan produk baru. Dari sudut pandang berbasis pengetahuan, hubungan antara keragaman pengetahuan dan iterasi desain dengan keberhasilan produk baru telah dieksplorasi. Temuan menunjukkan bahwa iterasi desain sebagai pendekatan eksperimen dalam pencarian pengetahuan, meningkatkan nilai inovasi secara berkelanjutan setelah peluncuran eh, dan juga melengkapi aplikasi pengetahuan dengan memfasilitasi integrasi pengetahuan yang beragam. Untuk yang ketiga, penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan mengembangkan mekanisme pembelajaran organisasi yang memungkinkan mereka menggabungkan pengalaman dan fleksibilitas strategi secara optimal. Untuk saran dari penelitian mendatang, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan,
mempengaruhi hubungan antara pengalaman, strategi, dan kinerja produk baru. Next. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 8 sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.